Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita semua sering mendengar ungkapan rizki di tangan Allah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur rizki semua makhluk ciptaannya, yang meliputi manusia dan hewan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kita masih kerap khawatir saat memikirkan satu perkara ini, yaitu rizki. Terlebih saat kita merasakan hidup semakin hari makin sulit, kebutuhan meningkat, namun penghasilan justru malah semakin sedikit, ditambah beban hutang yang menghimpit. Sebelum kita makin memikirkan tentang hal ini, ada baiknya kita memahami dulu hakikat rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan lebih kuat dan tangguh menjalani hidup ini yang tak akan pernah terlepas dari berbagai cobaan. Namun sebelum lanjut dengan kerendahan hati, saya mengajak Anda semuanya untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga kita bisa amini bersama. Dengan begitu mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah 5 orang yang telah dijamin rizkinya berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang bersyukur. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rizki di dunia. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran." Imam Tabrani menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rizki baginya di dunia. Kedua, orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak." Lalu yang ketiga, orang yang gemar bersolawat. Ka'ab bin Malik berkata, "Saya berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya padamu di dalam doa saya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Rasul menjawab, "Terserah kamu." Ia berkata, "1/4." Beliau menjawab, "Silahkan saja. Dan jika kamu tambah, maka akan lebih baik." Saya berkata,
Bagaimana kalau setengahnya? Beliau menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah, maka akan lebih baik bagimu. Saya berkata, bagaimana kalau 2/3? Beliau menjawab, silakan saja, dan jika kamu tambah, maka akan lebih baik. Kemudian saya berkata, akan saya tunjukkan sholawatku kepadamu pada semua waktu. Beliau menjawab, kalau begitu, maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Yang keempat, orang yang gemar beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terlambat, maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rizkinya bagi Anda. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitannya atau kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Kemudian yang kelima, sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud merupakan sholat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari. Rasulullah SAW kerap melakukan sholat malam ini yang menyimpan banyak anugerah. Di dalam surah Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji. Kemudian sholat duha selalu diidentikan dengan pembuka rizki. Pengerjaan sholat ini memang di saat orang-orang sibuk bekerja. Agar rizki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 orang yang Allah janjikan rezeki yang berlimpah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah takut tertukar karena sudah ditakar. Ingin rezeki berlimpah, maka dekatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.